Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 dan 5 kita akan mengulang materi penjumlahan bilangan positif dan negatif. Jadi kita ambil contoh pertama ya. 3 ditambah 8 semua sudah tahu ya. Pasti sama dengan 11 karena ini 3 adalah bilangan positif dan 8 adalah bilangan negatif. Kalau soalnya kita ubah, dia menjadi 3 dikurang 8. Nah, perhatikan ini. 3 lebih kecil daripada 8, kan nggak bisa dikurangin tuh. Kalau kita belum pakai konsep positif dan negatif. Jadi, kalau seperti ini kita tahu bahwa 3 ini lebih kecil dari 8 dan kita bingung cara mengurangkannya, maka enak kalau kita katakan positif itu adalah bayar dan negatif adalah hutang. Adalah hutang ya. Jadi kita bacanya adalah bayar 3, hutang 8. Berarti kita masih hutang nggak? Masih. Hutang berapa? Hutang 5, yaitu 8 dikurang 3. Ya kan? Tapi 5-nya adalah hutang. Kemudian kita punya contoh soal lagi. 2 dikurang 7. Cara bacanya juga sama. Hutang 2, bayar 2, hutang lagi 7. Berarti kita masih hutang berapa? Masih hutang 5. Dari mana 5? 7 dikurang 2. Hutang 7 bayar 2 berarti masih hutang kan? Kemudian kita punya 6 kurang 18. Artinya apa? Bayar 6, hutang lagi 18. Berarti masih hutang berapa? Hutang 12. Dari mana? Hutang kita 18, bayarnya 6. Berarti kita masih hutang 12. 18 dikurang 6. Kemudian 9 dikurang 20. Bacanya gimana? Bayar 9, utang 20. Artinya gimana? Waduh, kita masih utang 20 nih, tapi bayarnya 9. Berarti kita masih berapa? Masih utang 11. Contoh soal lagi. Sekarang kalau tandanya adalah gini, 3, negatif 3, negatif 8. Bacanya gimana nih? Maka kita jadikan hutang 3, hutang lagi 8. Berarti hutang kita bertambah nggak? Bertambah. Jadi 11. Kemudian gini, negatif 2, negatif 7. Hutang 2, hutang lagi 7. Berarti apa? Hutang kita bertambah. Iya, 9. Hutang 9, ya kan? Kemudian negatif 6, negatif 18. Kita lihat nih, hutang kita tambah apa enggak? Iya, utang 6, hutang lagi 18, berarti jadi hutang 24. 6 ditambah 18 sama dengan 24, itulah hutang, kasih negatif. Kemudian negatif 9, negatif 20. Berarti gimana? Hutang 9, hutang lagi 20, berarti hutangnya nambah jadi 29. Jadi hutang-hutangan ini, tambah-tambah hutang ini hanya untuk soal matematika ya. Kita nggak boleh dalam sehari-hari itu berhutang kepada teman. Sebisa mungkin kita harus berusaha untuk tidak berhutang kepada teman, apalagi berhutang riba. Ini hanya untuk contoh soal istilah hutang. Jadi seperti ini, utang 9, utang lagi 20, utang kita bertambah jadi 29. Ini hanya boleh dipraktekkan dalam mengerjakan soal matematika. Kita punya soal lagi, 3 ditambah dalam kurung negatif 8. Tadi kita udah tahu utang 3, utang 8 sama dengan utang 11. Nah, ini sekarang kita variasi ini, ada tanda kurung. Kalau tanda kurung, biar kita nggak bingung, hilangin aja dulu tandanya. Hilangin dulu kurungnya dan tulis tandanya. Tandanya apa? Positif dan negatif. Ya kan? Positif turun, negatif turun. Terus gimana? Nah, kalian harus tahu bahwa positif ketemu negatif ini turun, tandanya berubah jadi negatif. Angkanya turunkan 3, di sini 8. Bacanya gimana? Bayar 3, hutang 8. Berarti masih hutang berapa? Hutang 5. Kita punya soal lagi. Misalnya 2 ditambah dalam kurung negatif 7. Biar kita nggak bingung dengan tanda kurungnya, kita hilangkan kurungnya, tulis tanda semua, 4, 2, tanda positif, tanda negatif, kemudian turun angka 7. Ini kita kasih ini lagi,
selalu kita ingat, jika positif negatif berdekatan, maka tandanya berubah menjadi negatif. Dan kita turunkan angkanya. 2, 7. 2 bayar 2, hutang lagi 7. Berarti masih berapa? Masih hutang 5. Paham ya? Kemudian kita ada soal lagi ini contoh soal nomor 5. Jika soalnya adalah dalam kurung negatif 4 ditambah 8. Selalu kita hilangkan saja kurungnya untuk memudahkan kita. Berarti negatif 4 ditambah 8. Bacanya gimana tadi? Hutang 4 bayar 8. Ingat ya. Hutang 4 bayar. Ini juga sebenarnya nggak boleh sih, kalau kita hutang 4 bayarnya juga harus 4. Kalau kita hutang 4 bayarnya lebih, namanya riba. Jadi ini hanya boleh dalam mengerjakan hitungan matematika positif dan negatif. Ingat ya, dalam dunia sehari-hari kita tidak boleh berhutang, baik itu kepada teman sendiri apalagi kepada lembaga riba. Jadi gini, hutang 4 bayar 8. Berarti apa? Dia masih sisa 4. Positif, ya kan? Kemudian, kalau seperti tadi ya, 4 dikurang 8. Arti bacanya gimana? Bayar 4, hutang 8. Berarti masih hutang berapa? Masih hutang 4. Paham ya? Kemudian nomor 6. Kita punya soal negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 6. Nah, ini kita langkah pertama apa? Hilangkan saja kurungnya. Nah, tulis tandanya. Dan kita tadi sudah tahu bahwa positif negatif yang berdekatan tandanya berubah jadi negatif. Berarti negatif 7, 6. Tinggal turun aja tandanya ya. Ini dia angkanya tinggal turun saja. Bacanya gimana? Hutang 7, hutang lagi 6. Berarti jadi hutang 13. Kemudian soal lagi. Negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 3. Nah, banyak banget kurungnya, hilangin aja. Tulis tandanya negatif 6 ditambah negatif 3. Dan perhatikan ada 2 positif negatif yang berdekatan, maka dia menjadi negatif. Berarti negatif 6 turun ya. Kemudian ini 3. Bacanya gimana? Ini kurang naik sedikit ini. Berarti negatif 6, negatif 3, utang 6, utang lagi 3. Berarti berapa? Utang yang bertambah jadi 9. Nomor 8. Ini negatif 6, negatif dikurang negatif 3. Nah, ini sekarang tadi tanda, kalau di sini tadi kan positif nih, tanda operasinya. Sekarang tandanya kita jadi negatif. Berarti kita hilangkan saja semua kurung dan tulis tanda negatif 6, negatif, negatif 3. Ini ada yang baru ya. Kalau tadi kita udah tahu positif ketemu negatif jadi negatif. Sekarang kalau negatif ketemu negatif maka berubah menjadi positif ya. Negatif negatif ketemu berubah jadi positif. Kalau positif ketemu negatif jadi negatif. Kemudian turun, angkanya turun, kita tulis lagi. Di sini kita tulis. Berarti bacanya gimana? Negatif utang 6 bayar 3. Berarti kita masih punya utang berapa? Masih punya utang 3. Nah, ini untuk ringkasan, latihan ringkasan. Kita punya soal 13 ditambah dalam kurung negatif 6. Kita hilangkan 13 ditambah. Kita udah tahu nih ya. Ini berubah menjadi apa? 13 positif negatif jadi negatif dikurang 6. Berarti bayar 13, ini langsung aja 13 dikurang 6, ya kan? Tahu jawabannya kan? Kemudian kita punya soal
negatif 13 ditambah dalam kurung negatif 6. 13 ditambah, ini tadi berubah jadi apa? Berarti 13 dikurang 6. Artinya apa? Utang 13, utang lagi 6. Tahu jawabannya? Sambil dihitung ya, nanti Ustazah kasih tahu jawabannya. Ini kemudian contoh soal yang terakhir, 13 dikurang negatif 13 dikurang negatif 6. Kita tulis dulu tandanya tanpa kurung. Kita udah tahu bahwa ini berubah menjadi apa? Positif. Berarti negatif 13 ini 6. Ya, ini Oke, sudah dikerjakan. Jadi seperti ini kita tahu kalau ini 13 dikurang 6 langsung aja. Berarti berapa tadi? 7. Kemudian ini bacanya gimana? Utang 13, utang lagi 6. Berarti utangnya bertambah jadi 19. Kalau seperti ini, utang 13, bayar 6, berarti masih berapa? Masih hutang 7. Ya, demikian ya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif. Insya Allah sudah paham ya anak-anak, dan nanti silakan dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.